Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29b dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa yang dimaksud Yohanes Pembaptis dengan kata-kata "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia"? Yohanes tahu semua dari kedua orang tuanya, Imam Zakaria dan Elisabet, kelahiran Yesus Kristus tidak di tempat biasa, tetapi kawasan khusus yang bernama Migdal Eder, yang artinya menara kawanan domba di Bethlehem. Gelar anak domba tidak bisa tidak jelas terkait dengan tempat kelahirannya di tempat khusus. Kandang domba khusus untuk domba-domba kurban pengampunan dosa. Semua ini jelas sebagai petunjuk bahwa Yesuslah yang menggenapi segala kurban yang setiap hari dipasok dari Bethlehem. Setelah kematiannya di kayu salib, tidak diperlukan lagi kurban-kurban pengampunan dosa. Secara historis, 40 tahun setelah kematiannya, Bait Allah di Yerusalem runtuh, yakni pada tahun 70. Praktis, setelah itu tidak ada lagi kurban persembahan hingga hari ini. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang disediakan Allah untuk dikurbankan sebagai pengganti orang berdosa. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus memungkinkan penghapusan kesalahan, kuasa dosa, dan membuka jalan kepada Allah bagi seluruh dunia. Istilah anak domba Allah untuk Sang Mesias adalah istilah yang erat kaitannya dengan domba Paskah. Istilah ini menjadi tanda kelepasan manusia dari maut. Bandingkan dengan darah anak domba yang diusapkan pada ambang dan kedua tiang pintu, sehingga Israel terpelihara dari kebinasaan. Yesus sebagai anak domba menawarkan jalan keluar dari kematian atau kebinasaan dan membuka jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melalui kurban anak domba, kasih Allah dinyatakan dan dimeteraikan. Hanya kasih Allah yang tampak dari kedatangan dan pengorbanan anak domba yang dapat menyucikan hati manusia berdosa. Anak domba Allah juga menggambarkan penderitaan hamba Tuhan, anak domba Paskah, domba yang dihantar ke pembantaian. Ia yang menghapus dosa-dosa dunia. Bandingkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 7. Lihatlah anak domba Allah merupakan seruan keselamatan yang begitu agung. Lihatlah kepada Dia yang mengambil dosa kita demi memurnikan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan umat-Nya di dalam dunia. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Kemurniannya, kekudusannya, keadaannya yang tanpa cacat, membuat Dia menjadi satu-satunya yang sanggup menjadi penebus bagi umat manusia. Yesus, anak domba Allah, berarti Dialah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita mengerti hal ini dan kita renungkan, hal ini tentu akan sangat melegakan. Yohanes Pembaptis menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. Anak domba merujuk pada kurban di dalam Perjanjian Lama. Orang Israel membawa anak domba yang tidak bercela, tidak ada cacatnya. Tetapi kita sekarang mengerti bahwa darah domba tidak bisa menghapus dosa manusia. Bagaimana anak domba itu bisa menghapus dosa manusia? Sebenarnya perjanjian lama
ingin menyatakan hal ini sebagai bayang-bayang yang menuju kepada Kristus. Kristus adalah satu-satunya pribadi yang sempurna dan tidak bercela. Bagaimana Yesus tidak berdosa? Bukankah semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Dosa masuk melalui satu orang dan semua manusia berdosa dan mengalami kematian, karena upah dosa adalah mati. Kalau Yesus berdosa juga, maka tidak mungkin Dia yang berdosa itu menghapus dosa orang yang lain. Karena itu, yakinlah bahwa Yesus sebagai anak domba Allah adalah Tuhan yang berkuasa untuk menghapus dosa kita semua.